Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Iim Siti Masito, Ibu Sri Wahyuni Tansil, serta Bapak Kanigara Hawari, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Adat akan menyampaikan materi hasil kerja kelompok kami dengan judul Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak. Sebelum sampai kepada pematerian, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Abi Alpianda, Arla Ajahra, Mawar Pitok Tapia, Rizky Fitrian, Rosa Adelia, Tipani Desprianti, serta saya sendiri Yunda Delpianda. Selanjutnya yaitu pematerian. Untuk pemateri, silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, pematerian yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu mengenai hak ulayat. Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawannya dalam buku Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum, desa ataupun suku untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, desa atau suku di mana para warga masyarakat atau persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan, yaitu kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunikatif religius magnis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian, hak ulayat bukan hak seorang, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik, karena itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah subjek hak ulayat. Menurut Budi Harsono, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu satu, masyarakat hukum adat teritorial yang disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Yang kedua, masyarakat hukum adat genealogik disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. Next. Objek hak ulayat. Besar Muhammad mengemukakan objek hak ulayat meliputi satu, tanah, daratan, dua, air, perairan seperti kali, danau, pantai, serta perairannya, ketiga, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya. Keempat, binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum atau subjek hukum dan tanah atau wilayah tertentu, yaitu objek hak. Meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, yang sudah dihakimi oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat, tidak ada tanah sebagai res nullius. Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mengatur mengenai hak atas tanah, air, dan udara. Hal ini juga meliputi aturan
dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Kemudian pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Undang-undang ini adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, melalui peresmian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini, terdapat dasar hukum yang kuat yang mengatur tentang hal-hal pemanfaatan tanah. Hak atas tanah yang diatur pada undang-undang ini meliputi hak milik tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak pemungutan hasil hutan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bab analisis dan juga pembahasan, di mana dalam hasil analisis, hukum adat itu merupakan hukum yang turun-temurun sejak zaman dahulu berlaku untuk masyarakat adat yang menganut dan mempercayainya, di mana setiap masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Di Indonesia terdiri dari berbagai suku, salah satunya adalah suku Dayak dari Kalimantan Barat, di mana masyarakat adat Dayak itu memiliki hukum adat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, di mana masyarakat suku adat ini memiliki hukum adat yang lebih berfokus terhadap perkelahian, kasus asusila, serta yang berhubungan dengan harta dan benda, di mana hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat tetap menunjukkan corak tradisionalnya, kebersamaan, keagamaan, konkret, terbuka, dan sederhana. Next. Kemudian, adanya hukum adat di tengah-tengah masyarakat itu sangatlah relevan karena hukum adat ini merupakan aturan tradisi yang berasal dari tingkah laku dan kebiasaan hidup yang dilakukan berulang-ulang. Di mana dalam hukum adat Dayak ini mengandung unsur-unsur daerah yang asli sesuai dengan sifat kemasyarakatannya, di mana terkandung pula unsur kekeluargaan yang berfokus pada keseimbangan serta tetap penerapan unsur keagamaan. Kemudian, kita pun telah menemukan kembali bahwasanya hukum adat ini ternyata memiliki banyak sekali tujuan seperti menyangkut kehidupan maupun di luar kehidupan, apakah itu benda, apakah itu nilai, apakah intinya hukum adat banyak pada pelanggaran yang menyangkut kehidupan tradisi tersebut. Kemudian kita pun analisis bahwasanya masyarakat hukum adat Dayak ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi selalu melibatkan yang namanya demang atau kepala adat. Kepala adat ini akan mengundang orang banyak dalam arti penyelesaian masalah yang terjadi diselesaikan di depan umum agar masyarakat bisa menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di balik masalah yang diajukan dalam persengketaan. Seperti itu akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya relevansi hak rakyat dan masyarakat hukum adat Dayak terhadap hukum positif di Indonesia. Menurut pendapat Budi Harsono, untuk yang harus dipilih, yaitu yang pertama unsur masyarakat, yang kedua unsur wilayah, dan yang ketiga unsur hubungan antara masyarakat hukum adat Dayaknya. Selanjutnya, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa subjek, objek, dan hubungan hukum yang terjadi antara subjek dengan objek tanah adat atau ulayat dapat menentukan ada atau tidaknya hak ulayat atas tanah yang bersangkutan. Apabila ketiga unsur tanah kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa hak adat atau tanah ulayat masih eksis, karena masih ada masyarakat hukum adat yang menguasai tanah adat yang bersangkutan dapat menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk untuk melakukan proteksi pertanahan terhadap eksistensi tanah adatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Masih sama dengan materi yang sebelumnya, pengakuan atas hak ulayat ini hanya sebatas hak ulayat yang masih diakui sesuai dengan penjelasan umum 2, angka 3 UU PA, bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa ini dari masyarakat-masyarakat adat
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Next. Lalu kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan yang ada, hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan, hukum, desa, atau suku untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan, atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, desa, atau suku, karena para warga masyarakat atau persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan, kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan, di mana objek dari hak ulayat berupa tanah dari segi yuridisnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Persatuan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara merupakan aturan yang hampir sama dengan hak ulayat karena membahas mengenai pemakaian, pengelolaan, dan hak tanah di negara kita. Hukum adat adalah hukum yang turun-temurun sejak zaman dahulu berlaku untuk masyarakat adat yang menganut dan mempercayainya. Setiap masyarakat yang melanggar aturan adat maka akan dikenakan sanksi. Next. Lalu, apakah hak ulayat tanah pada hukum adat Dayak dapat relevan atau dijadikan hukum Indonesia di bidang pertanahan? Berdasarkan hasil analisis kami, menyatakan bahwa hukum adat mengenai hak ulayat dapat dilakukan hukum positif di busang tanah tetapi belum sempurna. Mengapa kami menyatakan ini? Karena kita ketahui bersama bahwa suatu hukum menjadi hukum positif di Indonesia pada dasarnya harus mengandung kejelasan di mana hukum tersebut akan diberlakukan dan akan ditujukan kepada siapa. Berangkat dari dasar tersebut, kami berhasil menemukan bahwa pengaturan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat Dayak memiliki kedua komponen tersebut, di mana hukum tersebut secara jelas diberlakukan di wilayah tanah di Indonesia, terkhusus di daerah tempat tinggalnya terkait tanah ulayat. Kemudian, hukum tersebut pun ditujukan secara jelas untuk subjek dan objek hukum, di mana subjek hukum yang diangkat adalah naturling atau person, manusia, atau masyarakat adat Dayak. Kemudian dalam tinjauan fungsi hukum yang kita ketahui bersama, pada fungsi hukum sebagai bagian tatanan sosial yaitu untuk melindungi dan mengintegrasikan atau menyelaraskan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang ada dan masyarakat adat. Pelaksanaan atau pengelolaan hak ulayat tanah dijadikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat adatnya, karena mereka menyandarkan hukumnya kepada watak hukum Indonesia yang menjadi atau pemberi pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk saran yang bisa kami sampaikan yaitu jika negara ingin memiliki hukum yang mumpuni, maka perlu mempertahankan sifatnya yang dinamis, serta hukum pun perlu sesekali diadakan peninjauan pelaksanaan, sehingga evaluasi hukum dapat terlaksana dengan baik. Jika hukum adat dari suatu masyarakat adat ingin dijadikan hukum positif di Indonesia, maka pemerintah perlu meninjau secara detail dan menyeluruh, sehingga ketika hukum tersebut diangkat dan dijadikan hukum positif, maka pada pelaksanaannya tidak akan mengalami kerancuan atau konflik. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.